Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang lab kesehatan yang menemukan adanya bakteri di sampel makanan MBG. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Hingga Jumat 26 September 2025, tercatat lebih dari 3.000 pelajar di Jawa Barat mengalami keracunan Ribuan massal orang tuh. akibat program makan bergizi gratis atau MBG. 1.300 lebih siswa diantaranya dari Kabupaten Bandung Barat. Hasil uji laboratorium sampel makanan MBG basi dan terdapat bakteri berbahaya. Bukan ada bakteri berbahayanya. Sampai ada kejadian luar biasa yang tidak dipastikan secepat. Temuan Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Laboratorium Kesehatan atau Labkes Provinsi Jabar tercatat sudah ada 27 laporan keracunan dari 12 kabupaten dan kota yang menjalankan program makan bergizi gratis. Di 1 minggu paling lama, kurang lebih dipercepat kalau misalnya. Hasil uji mikrobiologi menunjukkan adanya bakteri dalam makanan. Sementara dari hasil uji kimia ditemukan kandungan nitrit hingga 8%. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai lab rujukan, biasanya yang kami terima ini setelah kami menerima sekarang sudah 27 frekuensi ya dari 12 kabupaten kota dan sudah 208 sampel. Itu adalah sampel sisa makanan dari sekolah dan juga dari dapur MBG. Ini kami periksanya laboratorium mikrobiologi dan juga kimia lingkungan ya. Nah, dari laboratorium mikrobiologi hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus gitu. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya yang positif adalah nitrit. Tapi memang persentasenya kecil begitu ya. Kalau bisa tersertifikasi semua, saya kira insya Allah ya akan terstandarisasi. Ya, jadi bayangin tuh ya, ada bakteri berbahaya tadi kayak Salmonella gitu. Nah, kalau misalnya ada Salmonella, berarti kan, wah, ini udah nggak layak dikonsumsi karena ketika ada Salmonella ini itu dia menyebabkan makanannya itu menurun kualitasnya. Ya, jadi satu indikator yang paling penting itu adalah ketika ada bakteri tadi. Ya, ketika bakterinya ada di situ, berarti makanannya harusnya bisa dikonsumsi dalam keadaan baik, tapi gara-gara ada bakteri tadi itu akhirnya jadi busuk. Gitu. Jadi indikatornya adalah adanya bakteri yang berbahaya itu. Ketika dikonsumsi, ya beracun jadinya udah nggak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak tadi. Sehingga ya kasusnya tuh banyak banget. Gak cuma masalah alergi, tapi ini masalah sampai ratusan sampai ribuan anak yang terdampak. Berarti kan ya ada yang salah dalam makanannya sehingga makanan itu bisa beracun. Mulai dari persyaratan penjajah makanannya atau pembuat produk makanannya, juga tentu saja nanti pada saat prosesnya atau bahan-bahan segarnya itu akan diperhatikan pasti, saya yakin. Lalu setelah itu makanan juga tadi disiapkan sebagaimana mestinya begitu dengan suhu yang ditentukan. Saya kira itu akan lebih meminimalisasi terjadinya masakan atau makanan basi tadi, Bapak sekalian. Ya, kalau misalnya masaknya benar, terus pengolahannya benar, harusnya bakteri tadi itu ditemukan dalam makanan. Karena ketika dimasak benar-benar matang, itu harusnya bakterinya itu mati gitu. Jadi kalau misalnya ada bakteri yang masih hidup, itu berarti ada kesalahan dalam pengolahannya. Entah itu dalam saat bahan bakunya udah nggak bagus, ya sehingga bakteri sangat banyak. Ketika bakteri banyak, berarti kan ada yang bertahan tuh. Ya, jadi nggak sempurna dalam masakannya, sehingga masih ada dalam proses makanan yang sudah jadi. Nah, kalau misalnya udah makanan udah jadi gitu, terus nggak segera dikonsumsi, itu kan bakterinya akan berkembang biak dalam makanan tersebut. Kalau udah berkembang biak itu nggak sampai nggak ratusan lagi jumlahnya, mungkin udah ribuan sampai jutaan. Nah, kalau udah jutaan gitu ya, itu bisa menyebabkan makanan tuh menurun kualitasnya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu mungkin sejam atau 2 jam ya, dalam waktu penyimpanan sebelum dikirimkan itu mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, jadi bakteri itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan makanan ini menurun kualitasnya. Kalau bakteri yang nggak ada, berarti kan makanan bisa bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama ya sebelum dikonsumsi. Nah, tapi karena bakteri ini, ya bakterinya berkembang biak dan akhirnya makanan yang tadi itu mungkin layak dikonsumsi akhirnya menurun kualitasnya sampai akhirnya bisa meracuni anak-anak.
Ya, jadi yang di sini korbannya adalah anak-anak tadi yang harusnya dapat makanan yang sehat, akhirnya malah sakit gitu dari makanan yang telah diberikan. Rian juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan distribusi Tuh, ya. makanan MBG. Diduga pencemaran terjadi akibat proses waktu penyajian, penyimpanan, dan pengolahan yang tidak sesuai standar higienis. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, jadi tahapan-tahapan itu penting. Karena kan makanan itu nggak tiba-tiba habis dimasak langsung jadi, tapi kan ada tahap-tahapannya dari cara pembersihannya, cara pengolahannya, terus sampai akhirnya bisa disajikan. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau misalnya tahapannya itu ada yang salah, mungkin bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya. Itu. Jadi mungkin nggak semuanya salah, tapi karena ada beberapa titik yang salah, itu beberapa titik tadi itu bisa menyebabkan makanan tadi itu tidak layak untuk dikonsumsi gitu kan, sampai ada bakterinya gitu, mungkin di proses pemasakannya atau di proses saat mau penyajiannya, sehingga bakteri itu udah ada dalam makanan tersebut. Ya, jadi gak ada harus dievaluasi di mana titik yang paling penting, di mana titik yang paling berbahaya bakteri itu bisa masuk, ya bisa mengkontaminasi makanan tersebut. Itu harus dievaluasi di mana tuh paling rentannya, supaya orang itu lebih berhati-hati saat mengolah makanan tersebut ya. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali, karena kasihan tuh ya, kasusnya tuh udah gak sampai ratusan orang lagi korbannya, itu bisa sampai ribuan. Ya, semoga kejadian kedepannya itu nggak ada lah kayak yang keracunan lagi gara-gara program ini. Karena programnya bagus, pelaksananya juga harus bagus. Jangan sampai karena ada kesalahan dari beberapa orang menyebabkan program ini tuh menjadi sesuatu yang buruk dan harus dihentikan dan sebagainya gitu. Ya, kalau misalnya bagus, pelaksanaannya harus bagus juga. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang penemuan bakteri yang berbahaya dalam makanan di sampel MBG itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita pelajari. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.